Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Suci Hasanah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan bagian penting dari suatu penelitian. Karena ketika kita akan melakukan penelitian, maka kita harus memahami betul apa yang akan kita teliti. Untuk memahami apa yang akan kita teliti atau variabel yang akan kita teliti, tentunya kita harus melakukan studi kepustakaan. Baik, untuk pertemuan kali ini dalam pokok bahasan studi kepustakaan, yang akan kita bahas terkait dengan beberapa istilah yang lazim ada pada bahasan studi kepustakaan, meliputi studi pustaka, studi kepustakaan, tinjauan pustaka, penelusuran pustaka, sitasi, dan referensi. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang studi pustaka atau studi kepustakaan. Studi pustaka atau studi kepustakaan sebenarnya merupakan suatu istilah yang sama, ya, memiliki makna yang sama. Baik studi pustaka ataupun studi kepustakaan ini merupakan suatu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non-ilmiah. Misalnya novel, ya. Jadi, sekali lagi, studi pustaka atau studi kepustakaan ini merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, atau kalau misalnya berbicara novel, kita menghimpun informasi yang relevan dengan topik cerita yang diusung. Misalnya tadi ya, dalam novel merupakan suatu karya tulis yang non-ilmiah. Studi pustaka atau kepustakaan ini juga merupakan sebuah kegiatan ya yang mempelajari berbagai macam buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam hal ini tuh sejenis dengan penelitian yang akan kita teliti dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan kita teliti. Studi pustaka atau studi kepustakaan juga diartikan sebagai suatu kajian teoritis. Referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka atau kepustakaan juga diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan studi pustaka atau kepustakaan ini merupakan sebuah proses membaca berbagai referensi atau sejumlah referensi yang tentunya rata-rata ini berupa tulisan, baik itu buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang tentunya akan dijadikan sebagai sumber rujukan dalam hal ini untuk penulisan karya tulis ilmiah yang disusun. Dengan adanya referensi atau sumber ini akan membantu mengembangkan tulisan, sehingga karya tulis ilmiah yang kita buat nantinya ini bisa real atau terasa efek nyatanya
dan tulisan menjadi berbobot atau lebih berkualitas dan tentunya lebih berkredibilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa studi kepustakaan ini penting dalam penulisan karya ilmiah? Karena dengan melakukan studi pustaka tadi ya, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan teori atau konsep yang relevan dengan topik atau tema atau masalah yang akan kita teliti, ini memiliki tujuan satu, bisa menemukan masalah atau topik penelitian. Jadi dengan banyak kita mengumpulkan referensi-referensi, membaca referensi-referensi yang relevan, ini akan lebih memastikan masalah atau topik penelitian. Jadi kalau nanti teman-teman akan melanjutkan studi ke S1, ke S2 misalnya, atau ke S3 misalnya, maka dalam menemukan masalah penelitian, ini akan disarankan sekali berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Misalnya berdasarkan dari hasil penelitian yang dipublish melalui jurnal-jurnal penelitian. Dari situ kita akan baca sehingga akhirnya kita akan menemukan gap penelitian atau research gap-nya yang tentunya nanti akan menjadi masalah atau topik dalam penelitian kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah tentunya dengan kita mengumpulkan, ya, membaca informasi-informasi yang relevan dengan penelitian kita akan mencari informasi yang tentunya relevan dengan topik penelitian kita, baik itu berdasarkan buku, artikel, dan lain-lain, yang tentunya banyak hal yang dijabarkan dalam pencarian informasi tadi, sehingga apa yang kita susun nanti bukan hasil imajinasi belaka, bukan hasil pemikiran kita, angan-angan kita gitu ya, tetapi ini benar-benar berdasarkan pada referensi yang terpercaya. Kemudian yang ketiga tentunya tujuan dari studi pustaka atau studi kepustakaan adalah dengan kita banyak mengumpulkan informasi-informasi tersebut, kita akan mengkaji teori-teori yang relevan dengan topik penelitian kita. Kemudian yang keempat, tentunya dengan mengumpulkan informasi-informasi yang relevan tadi, ya, untuk mengkaji teori-teori yang relevan juga dengan topik penelitian kita, maka akan mencari landasan teori yang tentunya ini sangat penting dan wajib ada dalam menyusun karya tulis ilmiah. Ya, jadi dalam menyusun karya tulis ilmiah wajib ada landasan teorinya. Yang tentunya landasan teori ini diambil dari sejumlah sumber pustaka, bukan hanya dari satu sumber. Ya, misalnya nanti di bab 2 isinya dari satu buku saja atau dari satu jurnal saja, itu juga nggak bisa. Ya, harus dari sejumlah sumber pustaka yang telah Anda baca, yang telah Anda kaji, dan tentunya pada akhirnya dari berbagai macam sumber pustaka yang Anda baca dan Anda kaji ini akan mendapatkan gambaran bahan dasar topik yang diteliti, sehingga di sini akan dapat ditentukan atau kita dapat menyusun sebuah landasan teori dari karya tulis kita. Tujuan yang kelima dari adanya studi kepustakaan adalah memperdalam pemahaman dan pengetahuan penulis tentunya. Teman-teman, dalam menyusun suatu penelitian, ini sangatlah penting kita melakukan suatu kajian studi kepustakaan. Dengan kita banyak membaca hal-hal yang relevan dengan topik penelitian kita, maka kita akan lebih memahami terhadap apa yang akan kita teliti. Dan tentunya kita akan lebih memiliki pengetahuan terhadap apa yang akan kita teliti. Dan ini menjadi suatu kunci untuk kita bisa melakukan suatu penelitian dengan baik. Bahkan pada saat kita akan menyusun bab 1, itu alangkah lebih baiknya
kita akan melakukan studi pustaka terlebih dahulu. Kita akan melakukan kajian studi kepustakaan. Dengan demikian, kita sudah menyusun bab 2 atau bab tinjauan pustaka nanti, maka pada saat kita menyusun bab 1 itu akan lebih mudah. Itu kalau saya seperti itu. Jadi pahami dulu topik permasalahan atau topik penelitian yang akan kita teliti. Kita susun dulu bab 2-nya, baru kita menyusun bab 1. Itu akan lebih mudah daripada kita ujuk-ujuk gitu ya, atau tiba-tiba kita langsung menyusun bab 1, kemudian nanti baru kita menyusun bab 2. Ya, nanti banyak hal yang tercecer. Karena menyusun latar belakang itu tidak perlu panjang lebar ya, tidak perlu sampai berlembar-lembar gitu. Baik. Itu tadi tujuan dari studi pustaka atau studi kepustakaan. Sekarang jenis studi pustaka itu apa saja? Ya, jenis studi pustaka kalau kita telaah itu ada jenis studi pustaka berdasarkan kajian pemikiran tokoh gitu ya. Jadi tokoh-tokoh yang sudah hebat, yang sudah memiliki keahlian dalam bidang-bidang ilmu tertentu, mereka mempunyai buah pikiran. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kajian dalam studi pustaka. Kemudian jenis studi pustaka yang berikutnya adalah analisis buku teks. Kemudian kajian sejarah. Sementara kalau sumber studi pustaka itu kita bisa mencari sumber studi pustaka berdasarkan jurnal penelitian ya, yang merupakan hasil publikasi, yang merupakan media publikasi hasil-hasil penelitian. Kemudian kita juga bisa buku itu bisa dijadikan sebagai sumber daripada studi pustaka atau studi kepustakaan, tentunya bukan buku-buku yang suplemen ya, harapannya adalah buku-buku yang memang buku ini adalah buku yang layak seperti halnya buku textbook gitu ya. Buku-buku referensi utama tentunya ya. Kemudian media massa ya, internet ya, Anda bisa di situ, Anda bisa lihat di internet itu ada Google Scholar ya, kemudian ada PubMed dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam melakukan penelusuran studi pustaka. Sumber studi pustaka sendiri dibedakan menjadi 2. Ada sumber umum dan ada sumber khusus. Sumber umum itu yang berasal dari buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sebagainya. Sedangkan sumber khusus itu bisa terdiri dari ada jurnal, ya jurnal penelitian, ada buletin penelitian, ada tesis, ya ada disertasi, dan sebagainya. Ini merupakan sumber khusus. Bagaimana kita memilih sumber pustaka? Tentunya dalam memilih sumber pustaka ada beberapa kriteria yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah kemutahiran. Jadi, sumber pustaka yang akan kita gunakan ini harus memiliki kriteria atau ciri mutakhir, terupdate, ya sumbernya terkini. Misalnya Anda melakukan penelitian di 2022, maka paling tidak sumber penelitian Anda ya sumber pustaka penelitian Anda adalah 3 tahun terakhir. Kalau tidak ada 5 tahun terakhir dan mentok adalah 10 tahun terakhir. Kemudian tentunya harus memiliki ciri yang relevan dengan topik atau masalah penelitian ya, jangan sampai menyimpang. Misalnya Anda melakukan penelitian terkait dengan kebutuhan oksigenasi. Dalam hal ini tentunya kan oksigenasi pada manusia. Kemudian Anda mengambil sumbernya adalah kebutuhan oksigenasi pada binatang. Nah, tentunya kan kurang pas ya. Kemudian, bagaimana cara melakukan studi pustaka atau penelusuran pustaka? Tentunya yang pertama kita harus mengetahui dan mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan. Kita mau mencari apa nih? Ya, saya bisa mencari dari sumber misalnya jurnal. Saya akan mencari dari sumber buletin penelitian atau dari buku teks misalnya. Kemudian membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan. Lalu saya akan misalnya saya mau mencari sumbernya dari jurnal hasil-hasil penelitian. Lalu kita cari jurnalnya ya.
Kemudian kita baca yang tentunya relevan tadi. Kemudian lakukan pengkajian. Kira-kira apa kaitannya dengan topik penelitian yang kita teliti. Kemudian setelah itu kita sajikan hasil studi pustaka itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga Anda bisa memahami. Selanjutnya, kita akan lanjut pada bahasan berikutnya adalah bagaimana melakukan penelusuran pustaka atau apa itu penelusuran pustaka. Nah, untuk penelusuran pustaka ada pada video yang kedua. Jadi, silahkan ikuti, cermati pada video kedua pada pokok bahasan studi pustaka. Untuk sementara, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.